Kenapa saya beli saham Agro? Buat kamu yang mau tahu alasannya dan ceritanya, tonton sampai habis. Let's go. Mau dapat modal tambahan untuk trading? Kamu bisa dapatkan bonus deposit 20% hingga 5.000 US dollar. Jika kamu tidak ingin kehilangan kesempatan ini, segera klik link di deskripsi di bawah. Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. Di video kali ini kita akan ngebahas lagi nih tentang analisis saham. Karena kayaknya udah lama saya nggak ngebahas tentang analisis saham. Dan banyak banget dari kamu yang nge-DM ke saya untuk request ngebahas tentang analisis saham lagi. Jadi di video ini spesial kita akan membahas tentang analisis saham. Jadi tadi siang itu saya sempat membuat sebuah story, kalian bisa lihat di sini. Jadi saya tanya nih ke teman-teman semua mau bahas saham apa, dan saham yang paling banyak di request dan menarik akan saya pertimbangkan untuk dibahas di video ini, dan saya sudah mendapatkan satu saham yang paling banyak di request. Teman-teman bisa lihat di sini banyak banget yang request saham Agro. Jadi karena saham Agro ini banyak banget di request, dan karena kebetulan kemarin ini saya sempat trading juga di saham Agro, jadi saya sekaligus aja mau cerita alasan saya kenapa membeli saham Agro, sekaligus kita akan melihat dalam sebuah chart pertimbangan-pertimbangan apa aja sih yang saya ambil pada saat saya melakukan pembelian untuk saham Agro. So, jadi nantinya konsep video ini akan lebih ke cerita aja alasan saya kenapa entry di saham Agro. Dan seperti biasa teman-teman, disclaimer on, karena setiap video di channel YouTube Andi Senjaya dari awal sampai akhir itu dibuat untuk tujuan educational purposes, jadi bukan rekomendasi untuk jual atau beli, dan setiap keputusan menjadi tanggung jawab masing-masing trader. Oke, jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kita mau kembali ke monitor. Tapi sebelumnya like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman trader kamu biar kita semua bisa belajar bareng-bareng di channel ini dan support channel ini agar terus bisa menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai ada pesan-pesan dari sponsor kita untuk video kali ini, jadi let's check it out. Thank you buat Ledger yang sudah sponsorin video kita kali ini. Jadi di tangan saya saat ini ada sebuah benda yang namanya Ledger. Ledger adalah sebuah hardware wallet yang berfungsi untuk menyimpan aset kripto yang kita miliki dengan aman. Di sini, Ledger yang saya miliki adalah Ledger Nano X dan bentuknya kurang lebih seperti USB. Ledger menciptakan solusi yang memungkinkan kita untuk mengamankan sendiri aset kripto yang kita miliki. Hard wallet yang digabungkan dengan aplikasi Ledger Live adalah cara terbaik untuk mengamankan aset kripto kita. Kamu akan memiliki private key yang tidak akan dapat diakses oleh siapapun kecuali kamu. Berbeda dengan kita menyimpan aset kripto di sebuah exchange yang keamanan asetnya bergantung pada eksistensi daripada exchange tersebut. Di samping itu, kita juga memiliki kebebasan untuk mengelola sendiri semua aset yang kita miliki. Dengan Ledger, beli, jual, kelola, menukar kripto, dan mendapatkan interest tanpa perlu khawatir keamanan koin kamu. So I think you should have one, apalagi untuk kamu yang serius invest di aset kripto. Dapatkan sekarang juga, kamu bisa cek link pembelian di deskripsi di bawah. Let's continue our video. Let's go. Oke, Smart Trader, di depan layar monitor kalian ini sudah ada sebuah chart dari saham Agro. Jadi ini adalah salah satu saham yang saya pribadi itu suka. Kenapa? Karena simple aja. Kita sebagai seorang trader, apalagi sebagai swing trader, itu saham-saham yang menarik buat kita adalah saham-saham yang memiliki tren yang bullish atau uptrend. Nah, di sini kita akan lihat dari trennya terlebih dahulu, tapi sebenarnya sudah terlihat sangat jelas sekali ya. Dari kiri ke kanan itu harga pergerakannya konsisten bergerak naik ke atas. Tapi di sini kita akan coba melihat atau menentukan tren dengan menggunakan indikator moving average. Jadi teman-teman yang belum tahu, fungsi atau salah satu fungsi dari moving average itu adalah untuk menentukan yang namanya tren. Jadi langsung aja di sini saya sudah menyiapkan 3 moving average seperti biasa yang sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya di kelas trading SKS tentang moving average ya. Teman-teman bisa lihat di sini video buat yang mungkin belum sempat mempelajari atau nonton, jadi biar ngerti kenapa alasannya saya menggunakan moving average ini untuk melihat sebuah tren. Jadi di sini seperti biasa ada 3 garis tren. Yang pertama adalah moving average 20 yang berwarna merah, kemudian moving average 100 yang berwarna biru, dan moving average 200 yang berwarna hijau. Dan kalau kita lihat di sini moving average-nya bergerak naik ke atas, dan ini sangat sesuai dengan rules yang sudah saya bahas di kelas SKS tentang moving average. Ditambah
saat ini harganya bergerak di atas moving average 20, 100, dan juga 200. Jadi ini secara tren sih uptrend banget ya. Apalagi kalau kita tahu belakangan IHSG itu pergerakannya masih sangat sideways, sehingga nggak terlalu banyak saham-saham yang memiliki tren yang bagus seperti agro yang kita lihat saat ini. Jadi kita udah setuju ya bareng-bareng bahwa trennya saat ini lagi bagus banget, lagi bullish. Dan kalau kita lihat pergerakan sebelumnya, saham agro ini sebelumnya dia bergerak impulsif naik ke atas, kemudian saat ini saham agro sedang bergerak korektif turun ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan support resistance. Jadi kita akan fokus di area ini, di mana nanti saya akan bercerita alasan saya entry dan di mana sih sebenarnya saya entry. So, kita akan lihat dulu di sini ketika agro melakukan koreksi turun ke bawah. Di sini ada satu hal yang menarik. Kenapa? Karena kita bisa melihat di sini ada sebuah candlestick pattern yang sangat menarik. Jadi teman-teman kalau sudah mempelajari secara keseluruhan atau secara komplit tentang kelas trading SKS, tentang chart pattern, teman-teman tahu bahwa di sini ada sebuah candlestick pattern yang kita sebut dengan bullish engulfing. Sekaligus ini akan menjadi level support kita di sini. Nah, ketika marketnya turun, kemudian harganya sudah bergerak di bawah moving average 20, kita melihat di sini adalah level supportnya. Jadi di sini kita nggak langsung entry terlebih dahulu. Menurut saya itu terlalu early untuk menyimpulkan dia akan rebound dengan cepat. Jadi kita masih perlu menunggu beberapa konfirmasi yang jauh lebih valid biar kita bisa lebih confidence untuk entry di saham agro ini. Nah, sebelumnya kalau saya nggak salah, saya sempat beberapa kali bahas. Salah satunya itu ketika saya IG live bareng sama teman saya Bro Kevas Evander. Jadi waktu itu kita ngebahas tentang pergerakan saham agro kalau saya tidak salah, dan waktu itu kondisi saham agro ada di sekitar sini. Jadi ini saya akan coba untuk tutup dulu moving average-nya. Jadi waktu itu kurang lebih kita membahas saham agro ketika marketnya sedang seperti ini. Waktu itu kita bahas bahwa saham agro ini secara tren oke banget, dan di sini sebenarnya ada peluang marketnya membuat sebuah pola yaitu inverted head and shoulder. Jadi teman-teman kalau perhatikan di sini ada left shoulder, di sini ada head-nya, dan di sini ada right shoulder-nya. Tapi di sini jatuhnya baru asumsi aja atau salah satu skenario yang mungkin bisa terjadi. Dan skenario lainnya waktu itu saya share adalah dia bisa aja membuat yang namanya double bottom, jadi turun dulu ke bawah kemudian baru naik ke atas. So intinya adalah kita tidak perlu terlalu cepat berasumsi, jadi kita tunggu aja marketnya bergerak seperti apa. Dan kalau kita lihat pergerakan market dari saham agro ini, besoknya naik, kemudian besoknya kembali koreksi, dan di sini membuat swing. Jadi teman-teman kalau perhatikan di sini dia membentuk swing lagi, lalu marketnya melanjutkan penurunannya ke bawah, dan artinya di sini skenario head and shoulder-nya ini sudah tidak valid kembali. Nah, di tahap ini kita akan coba untuk membuat support resistance-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita sama-sama tahu bahwa ini adalah level resistance karena harganya di sini mantul, dan sebelumnya kalau kita lihat di sini ada previous support menjadi new resistance, dan kalau kita lihat di sini juga merupakan area dari resistance-nya di atas ini. Jadi saat ini kurang lebih support resistance-nya seperti ini. Dan di sini yang menarik teman-teman, ketika harganya bergerak turun ke bawah, di sini kita bisa melihat ada yang namanya sebuah candlestick pattern yang kita sebut dengan bullish harami. Dan di sini juga letaknya kurang lebih ada di sekitar area supportnya. Dan kemudian kalau kita next, besoknya di sini kalau kita perhatikan ada sebuah long bullish candlestick, which is di sini kita bisa lihat ada sebuah swing lagi yang terbentuk di area support. Jadi di sini kita bisa asumsikan bahwa ada probability saham agro ini membentuk yang namanya double bottom. Di sini ada bottom yang pertama dan di sini juga ada bottom yang kedua. Nah, di sini saya masih ingat teman-teman 13 September ketika saya melihat stock movers-nya, saya melihat saham agro ini sangat menarik. Kenapa? Salah satu alasannya adalah dia membentuk swing di sini, dan kemudian di sini ada bullish harami juga yang merupakan reversal candlestick pattern. Dan kalau kita coba untuk melihat di time frame H4, oke, di sini nggak masalah. Kita akan coba lihat aja. Kita bisa menarik garis trend line di sini, kemudian kita copy ke bawah. Jadi di sini kita bisa asumsikan bahwa pergerakan saham agro itu sebelumnya membentuk yang namanya impulsif ke atas, dan di sini adalah ABC ke bawah. Atau kalau kita lihat juga polanya kurang lebih seperti bearish flag. Kemudian setelah itu dia berhasil breakout ke atas. Jadi itulah alasan pertama kenapa saya membeli saham agro di sekitar sini tanggal 13 September 2021. Itu adalah alasan yang pertama, dan perlu dicatat ketika saya masuk, saya hanya masuk sekitar 25%
5% aja. Kenapa? Karena masih banyak banget pertimbangan saya. Yang pertama, IHSG dan saham-saham yang lainnya juga masih cenderung sideways. Jadi sangat possible kalau saham agro juga bergerak kurang atraktif, tapi kita mau coba untuk entry. Jadi saya masuk 25% bukan dari portofolio, tapi dari size yang seharusnya saya beli untuk saham agro ini. Itu adalah catatan yang pertama. Kemudian kalau kita kembali ke daily time frame dan kita akan coba lihat moving average-nya kembali, dan di sini menariknya saham agro ini berhasil menembus moving average 20. Jadi ini adalah salah satu konfirmasi juga. Nah, kemudian kita akan coba untuk lanjutkan. Di sini saya reply kembali. Ketika di sini kita melihat ada sebuah long bullish candlestick, kita punya ekspektasi bahwa marketnya akan bergerak naik ke atas dan akan mencobai resistance yang ada di atas ini. Nah, di sini ada dua skenario, dia bisa langsung breakout ke atas atau tertahan di resistance yang ada di sini. Jadi kita akan coba lihat di sini kembali naik ke atas, dan di sini candlesticknya sebenarnya cukup cantik, tapi kalau kita perhatikan di sini harganya belum mampu breakout daripada resistance yang ada di atas ini. Nah, untuk stop loss level di entry yang pertama, saya akan consider untuk jual apabila harga dari saham agro ini kembali turun ke bawah dan melewati swing low yang sebelumnya ada di area sini. Itu akan saya pertimbangkan untuk cut loss. Jadi di sini kalau kita perhatikan harganya membentuk yang namanya higher low. Jadi di sini adalah low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Kalau kita perhatikan di sini low-nya konsisten membentuk yang namanya higher low dan higher low. So di sini saya expect bahwa agro ini ada peluang untuk melakukan yang namanya breakout naik ke atas, dan ketika dia berhasil breakout daripada resistance di sini, saya akan melakukan pembelian dengan jumlah yang lebih banyak lagi atau yang kita sebut dengan average up. Dan pada perdagangan hari terakhir saya memutuskan untuk membeli saham agro ini dengan full size. Jadi itulah pertimbangannya kenapa saya akhirnya membeli saham agro, dan saat ini saya melihat price action dari saham agro ini cukup cantik karena dia berhasil breakout daripada resistance yang sebelumnya sangat sulit untuk ditembus beberapa kali ya. Sebelumnya saya akan hapus dulu biar jauh lebih bersih. Oke, sekarang untuk outlooknya kurang lebih agro ini akan bergerak naik ke atas, dan dia ada dua skenario. Dia mungkin bisa langsung naik ke atas ke resistance yang ada di atas ini sekitar 2.900, atau saham agro ini berpeluang juga untuk pullback dulu di area support yang ada di sini. So it will be resistance become support, dan kemudian dia akan kembali naik ke atas. Jadi di sini ada dua skenario, dia bisa melakukan pullback terlebih dahulu atau harganya akan langsung menuju ke resistance yang ada di atas ini. Dan saya akan mulai pay attention di area resistance yang ada di sini. Apabila ada candlestick pattern reversal, saya mungkin akan pertimbangkan untuk take profit dulu 50%, tapi kalau misalkan tidak ada sama sekali dan dia berhasil langsung breakout naik ke atas, mungkin saya akan consider untuk melakukan yang namanya average up, atau saya akan biarkan saja karena target profit saya mungkin saya akan menggunakan Fibonacci external retracement. Di sini saya lihat ada potensi saham agro ini untuk mencapai harga sekitar 3.500 di masa yang akan datang. Jadi buat saya ini salah satu saham yang sangat-sangat menarik, dan hopefully ini bisa terjadi. Untuk stop lossnya sendiri saya akan consider untuk cut loss apabila dia breakdown di support yang ada di bawah sini, karena seharusnya area di sini bisa menjadi support yang baik untuk menahan penurunan daripada agro. Dan kalau misalkan penurunannya sudah tembus ke area support yang bawah, di situ mungkin price action-nya sudah tidak jadi bagus lagi atau menarik lagi. So kita masih lihat ke depannya seperti apa. Ini adalah salah satu outlook atau skenario terbaik aja untuk saham agro. Tapi kita masih melihat kalau misalkan di area resistance di 2.900 ini ternyata masih tertahan, artinya saham agro ini masih belum mampu menembus area resistance 2.900 dan mostly akan melakukan koreksi ke area support yang sebelumnya, yaitu di 2.500. Jadi kurang lebih seperti itu pergerakan saham agro ke depannya, dan ini balik lagi hanyalah analisis dari saya pribadi. Teman-teman boleh setuju dan teman-teman juga boleh tidak setuju. Dan kalaupun analisis ini salah, pada akhirnya saya sudah menyiapkan area stop loss-nya di mana dan semuanya sudah di planning, karena di dalam setiap kali kita trading itu di dalamnya pasti ada sebuah resiko yang harus siap kita terima. Gimana menurut kamu analisis agro kali ini? Apakah setuju atau enggak? Silahkan komen di bawah kalau punya pendapat yang lainnya. Tapi balik lagi saya selalu ingatkan untuk keep doing your own research dan selalu trading based on your opinion, not other people opinion, termasuk
termasuk saya. So, thank you so much teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, please consider untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman trader kalian biar kita bisa sama-sama belajar di channel trading ini. Buat teman-teman yang mungkin sedikit bingung tentang analisis di video kali ini, teman-teman bisa coba untuk melihat kelas trading SKS. Di situ ada playlistnya tersendiri karena di situ semua pemaparan udah saya terangkan yang berhubungan dengan analisis di video kali ini. Dan jangan lupa di sebelah sini dan sebelah sini juga ada video seputar trading yang bisa kamu curi ilmunya. Akhir kata, thank you so much for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Sinjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.